ini adalah satu fenomena yang terlihat ya, bahwa mengenai tindak pidana korupsi itu ada yang memang melakukan nggak ketangkep ya kan, tapi yang nggak melakukan malah ditangkap. Nah, ini adalah salah satu kegelisahan kita tentang penegakan hukum di Indonesia. Misalnya apabila Menteri Keuangan menyalurkan uang dana desa ke desa-desa, jangan hanya ditinggal begitu saja, harus ada pengawasan. Ini kalau seorang penegak hukum itu bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tapi juga kepada Tuhan, begitu Pak ya? Jadi, oke. Halo saudaraku, senang sekali saat ini saya ketemu lagi dengan Anda dalam sebuah talk show inspiratif. Ya, saya Wulan Handayani Channel kali ini hadir dalam talk show inspirasi seputar hukum. Talk show inspiratif hukum. Ya, kali ini saya bersama salah satu rekan saya, tamu saya, yaitu seorang pengacara, Bapak John Milton Aritonang SESH, yang kali ini saya ingin sekali ngobrol dengan beliau tentang yang marak dan sampai hari ini pun masih terjadi di Indonesia, tentang penegakan hukum di negara Indonesia ini. Nah, khususnya di bidang tindak pidana korupsi ya, ternyata sampai hari ini sekalipun mungkin ada banyak ya upaya-upaya yang dilakukan untuk tindak pidana korupsi ini, tapi tindak pidana korupsi itu sendiri masih merajalela dan masih banyak terjadi di mana-mana. Nah, ini bagaimana menurut Pak John tentang tindak pidana korupsi itu sendiri yang terjadi di negara kita ini? Menurut Pak John sendiri seperti apa nih Pak? Saya rasa tindak pidana korupsi yang dilakukan itu adalah kebaikan pemerintah ke masyarakat, tetapi masyarakat tidak mempergunakan uang itu. Misalnya sewaktu kampanye Pak Jokowi akan membantu seluruh desa-desa yang ada di Indonesia, dari hitungan lebar daripada jumlah penduduknya, besarnya jumlah penduduknya. Kalau dia paling kecil jumlah penduduknya itu adalah 800 juta, kalau besar jumlah penduduknya itu misalnya sampai 2.000-3.000, dia dapat bantuan dari pemerintah 3,5 miliar dengan angka 3 kali. Periode pertama itu dia dapat bulan 2, periode kedua dia dapat bulan 7, bulan 6, bulan 7. Periode ketiga dia dapat bulan Oktober, November. Nah, di sini sekarang masyarakat ataupun desa-desa yang ada di Indonesia ini sudah menerima itu langsung ke kas desa. Tetapi desa-desa itu tidak membangun desanya. Jadi memang ada program pemerintah untuk menyalurkan dana ke desa-desa, begitu maksudnya ya Pak ya? Ada, itu program pemerintah itu waktu kampanye Pak Jokowi. Untuk pembangunan desa itu sendiri ya? Supaya jangan desa tertinggal. Sekarang ini saya sudah melakukan di salah satu Provinsi Jawa Timur dengan satu kabupaten, sudah kami laporkan. Kami pertanyakan dulu kami kirim dulu kepada kepala desa setempat, bagaimana pembangunan yang kamu lakukan sebagai untuk melaksanakan ini. Tapi mereka tidak mau jawab. Kami bikin ultimatum, apabila 14 kali 24 jam, apabila Anda tidak memberitahu keberadaan pembangunan di daerahmu, maka kami akan melaporkan ke Kejaksaan Jawa Timur dan Kapolda Jawa Timur. Mereka tidak mau jawab, tidak ada balasan, maka kami sudah laporkan itu di 2 kabupaten kota dan di 2 kelurahan. Sampai sekarang ada dalam proses di salah satu kabupaten untuk diproses oleh Kejaksaan dan Kapolda Jatim. Karena ini memang ada laporan dari warga begitu Pak ya? Kalau memang belum terjadi pembangunan di desa tersebut, padahal sudah ada program pemerintah di sini. Memang ada titip, ini ada tulisan sih, saya titip anggaran itu bukan untuk kepala desa loh, tapi untuk rakyat desa. Ini dari Menteri Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan begitu ya Pak? Iya, jadi masyarakat itu barangkali ada yang pintar menanyakan, datang ke kantor kami sebagai LSM menanyakan, Pak bagaimana Pak pembangunan ini?
Loh, coba dari itu saya dengan tim saya menyurvei desa yang betul-betul ditanyakan, mengumpulkan bukti-buktinya memang bahwa belum ada pembangunan belum di sana, ada begitu pembangunan. ya. Sampai saya videokan semua, sampai kuburan aja tidak dikerjakan, jalan masih bongkar, hancur-hancuran. Terus saya bilang sama anggota saya, coba cek di mana hartanya. Kami cek ada di salah satu ibu kotanya, salah satu kabupaten itu ada dia bangun. Ada satu kejanggalan. Nah, kita bukan menuduh di sini ya, Pak ya. Ada satu kejanggalan. Ada satu kejanggalan. Kenapa pembangunan desa tidak dilaksanakan, jalan tidak ada, gorong-gorong tidak ada. Sedangkan kalau datang hujan hancur. Apakah sudah di Madura? Sudah saya cek. Apakah sudah pernah dilakukan mediasi atau berbicara dulu kepada kepala desa? Sudah, jadi kami sudah kirim surat ke desa, kepala desa, untuk menanyakan bagaimana pembangunan. Anda kan sudah terima dari 2015 sampai 2021 awal kemarin, sudah kami tanya, mereka tidak mau jawab dan tidak ada. Makanya kami katakan 14 hari kali 24 jam, apabila Anda tidak melapor, memberitahukan kepada kami, maka kami bertindak, mengirim surat ke Polda Jatim, dan itu sudah terjadi. Sekarang yang bekerja sekarang adalah Kejaksaan Daerah tingkat 2 di kabupaten, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan Kapolda Jawa Timur di salah satu Kapolres sudah memanggil mereka. Nah, sekarang mereka memanggil PPD, sekretaris, bendahara, tokoh-tokoh dari sana. Pernyataan itu yang saya minta dari masyarakat, dan masyarakat memang kami bukan ujuk-ujuk datang ke desa sana, karena masyarakat yang meminta. Karena memang masyarakat di desa setempat yang memberikan laporan tersebut, dan mereka juga ingin desanya maju. Gitu Pak ya. Ada pembangunan infrastruktur mungkin begitu. Dan kami udah ngecek juga bahwa kuburan aja tidak diperbaiki, jalan juga tidak berbaik. Apalagi kalau datang hujan, aduh, susahnya bukan main. Bahkan dana desa itu ada, bukan hanya dana desa, ada dana itu. Tapi kalau saya meneropong hanya dana desa yang sebenarnya dana desa itu sangat banyak dikaji pemerintah untuk dana desa, tapi semua tidak dilaksanakan. Nah. Jadi ini ada disinyalir ya, dicurigai kok sampai tidak ada pembangunan di desa, sedangkan memang ada sebenarnya dana yang diberikan pemerintah kepada desa-desa untuk membangun desanya. Ada, Pak, jadi ya? berapa luasnya? Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana aplikasi tentang penegakan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana korupsi. Walaupun mungkin tidak langsung kita menuduh, tapi ada satu hal yang menjadi keprihatinan kita tentang penyelewangan dana-dana yang diberikan oleh pemerintah. Begitu, itu salah satu usahanya, begitu ya, Pak ya? Jadi sesudah kami begitu, kami bukan tinggal diam, kami sudah datang ke Menteri Keuangan, yaitu ke Dirjen sana. Di Kementerian Keuangan, di kantor Kementerian ya? Sudah kami datang ke sana untuk menanyakan itu. Mereka sudah kasih jalur begini, Pak. Loh, kenapa Bapak tidak turun? Loh, itu bukan wewenang kami. Wewenang kami ada di bawah. Nah, tapi kan dana itu kan dari negara. Ya memang Menteri Keuangan memberikan, tapi Menteri Keuangan memberikan. Apakah kami juga mencurigai apakah yang diperintah oleh dari Menteri Keuangan itu ada main dengan kepala desa? Kami tidak tahu. Sedangkan kasih itu langsung ke dana desa itu. Jadi memang ini memang sudah diberitahukan kepada kementerian, dan memang dengan satu harapan nanti akan ada pengawasan, begitu maksudnya ya Pak ya? Pengawasan, jadi saya minta memang kalau kami dari LSM kami untuk turun ke sana untuk mengawasi, saya siap untuk mendampingi, misalnya dari Menteri Keuangan, ini dari LSM atau LBH Bapak? Nah, kebetulan ini Pak John karena punya LSM dan juga ada kantor LBH gitu Pak. Kalau LSM, saya bicara LSM, nanti LBH itu kalau apabila ada tindakan masyarakat yang membutuhkan bantuan, itu kan LBH kan apabila ada masyarakat yang tidak punya dana untuk masuk ke ranah hukum, makanya LBH kita pakai. Tapi kalau LBH ini berguna, kita pakai. Jadi kita harus kasih jalur antara LSM dan LBH. Ya. Saya juga sebagai advokat, sekarang juga saya menangani masalah korupsi. Nah, ini mungkin kasus lain nih Pak ya. Ya. Nah, ini tadi kalau boleh saya selas sedikit ya Pak ya. Kalau yang tadi itu mengenai dana yang diberikan oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Keuangan untuk desa ya, untuk pembangunan desa.
memang ada beberapa daerah ya yang sepertinya kok tidak ada pembangunan padahal ada dana yang dikeluarkan. Nah, terus dananya kemana? Nah, ini yang dilaporkan oleh Pak John and Tim ya kepada Polda. Ya, Polda dan Kejaksaan supaya juga diselidiki kemana itu dana desa tersebut. Nah, ini semua dengan harapan bahwa akan ada pemberantasan korupsi, begitu ya Pak ya, pemberantasan korupsi di mana hak-hak masyarakat bisa dikembalikan gitu ya Pak ya, dari dana yang memang disalurkan pemerintah memang untuk dikembalikan kepada masyarakat. Nah ya, artinya supaya ada perkembangan untuk masyarakat desa ya. Oke Pak, nah itu kan kasus A. Nah mengenai penegakan hukum di Indonesia masih tentang tindak pidana korupsi, kayaknya Pak John saat ini juga lagi menangani tindak pidana korupsi lain yang saat ini ada di Jawa Timur. Saya sudah Pengadilan Tipikor ya, gitu ya. Pengadilan Tipikor Juanda. Bagaimana nih Pak ceritanya? Jadi di Pengadilan Tipikor itu ada seseorang sekarang sudah dituntut 7 tahun penjara. Dia sudah melaksanakan 6 tahun lebih, sudah melaksanakan hukumannya ya? Iya, sudah melaksanakan 6 tahun. Dan dia bingung, dia tidak bersalah. Padahal dia tidak melakukan, begitu? Tidak melakukan. Nah, kok bisa dia di penjara gitu Pak? Makanya itu, tidak melakukan, makanya saya minta surat pernyataan dari dia, apakah Anda menerima uang ataupun menerima cek dari salah satu bank seperti yang dituduhkan tadi. Seperti yang dituduhkan. Saya bikin pernyataan dan juga saya bukan tinggal diam. Saya ngirim surat ke salah satu bank itu untuk mengatakan benarkah saudara Lodika penerima uang atau tidak. Kenapa tidak diunggah? Sekarang bank itu juga ikut kerjasama kepada mafia itu. Makanya apabila ini sudah runtuh, akan saya laporkan juga bank itu untuk menanyakan dan akan saya minta ganti rugi. Nah, Pak, itu kan padahal beliaunya sudah di penjara. Nah, kalau misalnya untuk melakukan persidangan lagi itu termasuk gimana itu Pak? Novum baru. Novum baru. Jadi apa tuh namanya Pak? Jadi peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Jadi kalau memang kita merasa bahwa kita tidak bersalah, tapi waktu itu kita sudah divonis bersalah dan kita sudah menjalani hukuman, kita juga berhak untuk melakukan pembelaan kembali. Ya, pembelaan dengan apa tadi Pak namanya? Peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau novum. Saya sebagai advokat berhak membela hak-haknya sekecil apapun kepada manusia itu. Seperti salah satu saudara tidak saya sebut namanya sudah dikurung di Kabupaten Sidoarjo. Sewaktu di persidangan awal, jaksa menuntut bahwa saudara itu telah menerima uang cek sebanyak 500 juta sekian. Tetapi cek itu tidak pernah diketahui oleh saudara yang terdakwa itu. Dan sampai sekarang juga dia tidak pernah mengetahui cek itu bagaimana. Tak, saya minta lagi, saya ulangi lagi, saya minta kepada saudara itu meminta coba buktikan Anda tidak menerima, dibuktikan dengan cara dengan dia diberikan pernyataan lengkap segala macam dan saya tidak pernah dan saya cek juga di salah satu bank itu dia tidak pernah memiliki cek bank setempat, salah satu bank yang ada di Jawa Timur, yaitu khususnya Surabaya. Terus saya juga telah mengirim surat ke bank itu untuk menanyakan apakah, saya ulangi kembali, apakah saudara. Jadi salah satu bank itu pernah kami kirim surat ke tempat setempat untuk menanyakan apakah saudara itu yang terdakwa itu pernah menerima ataupun memberikan atau bagaimanapun. Tapi bank itu tidak pernah mau menjawab, jawabannya aneh kan gitu. Asal sudah jawaban aneh, makanya saya bikinlah novum baru melaporkan pengadilan Tipikor diterima. Kita sudah bersidang sampai 6-7 kali. Sudah 6-7 kali ya Pak? Dan juga sudah dijalurkan ke Mahkamah. Saya ada dua pernyataan yang lengkap di situ bahwa saudara terdakwa itu identitasnya dirubah. Nah, sedangkan dia sebenarnya aparat negara, tapi dirubah jadi kerja di swasta. Itu juga akan kami laporkan. Nah, ada 5 kami laporkan kepada Kapolda Jawa Timur. Mengenai kejanggalan tuntutan dari jaksa itu, maksudnya begitu ya Pak? Waktu putusan terakhir, jaksa itu kan kita akan melakukan, jaksa itu menyatakan bahwa cek itu setelah diterima oleh terdakwa dari pembeli tanah itu. Nah, jadi saya sebut namanya bahwa saudara yang kerjasama antara pelapor dengan terdakwa pernah
katanya memberikan cek itu kepada terdakwa. Kenapa tuntutan sebagai tuntutan awal sidang pertama itu jaksa menuntut bahwa telah menerima dan mengetahui cek itu secara fotokopi. Nah, tetapi sesudah kita PK, peninjauan kembali Polda Hukum, jaksa yang baru ini kan kita mengatakan bahwa kami tidak pernah, jaksa tidak pernah mengetahui di mana cek itu, kan lain. Jadi pada saat peninjauan kembali bukti cek itu belum bisa ditunjukkan pada persidangan, begitu ya, jadi Pak? Sebenarnya padahal itu menurut Bapak penting sekali. Penting sekali, karena gini, di dalam persidangan 2 alat bukti pasal 184 itu harus dibuktikan dulu, yaitu surat laporan terdakwa tersangka, ada 2 alat bukti. 2 alat bukti itu surat dalam itu. Sedangkan surat itu dituduhkan sama jaksa kepada terdakwa itu sudah menerima. Kan aneh, sudah menerima tapi dia tidak pernah menerima. Makanya kami minta untuk Mahkamah Agung sekarang ini yang sudah dilaporkan, mohon dapatnya Mahkamah Agung tegas kebenaran itu. Itu manusia. Udah 6 tahun dia dikurung, tidak bersalah. Bagaimana keluarga orang-orang jaksa dan Mahkamah Agung dan hakim untuk menuntut itu? Di dalam persidangan itu ada memang kejanggalan. Satu, pembela terdakwa itu tidak membela saya sebagai pengacara. Saya tidak tahu masuk angin atau tidak. Jaksa ini dengan si pelapor itu kerjasama. Apa tadi saya kok sedikit tergelitik tadi istilahnya masuk angin tuh gimana tuh, Pak? Masuk angin karena tidak membela. Dia sebagai pengacara harus membela terdakwa. Sampai bagaimana tidak harus dibela. Jadi pengacara memang tugasnya harus membela terdakwa atau kliennya, begitu ya. Kalau enggak membela, biarin aja, berarti itu masuk angin. Masuk angin. Makanya saya bilang pengacara itu apapun intinya, bagaimanapun kesalahan masyarakat itu yang meminta tolong, harus kita bela sekecil apapun kita bela. Nah, disinilah kenapa pada waktu itu pengacara kawan terdakwa ini tidak membela. Ada apa? Yang pasti memang sudah dilakukan peninjauan kembali, tapi juga belum bisa dibuktikan. Nah, ini adalah satu fenomena yang terlihat ya, bahwa mengenai tindak pidana korupsi itu ada yang memang melakukan nggak ketangkep, ya kan? Tapi yang nggak melakukan malah ditangkap. Nah, ini adalah salah satu kegelisahan kita tentang penegakan hukum di Indonesia. Makanya penegak hukum itu sebenarnya harus tegas. Kalau dia jadi pengacara, belalah terdakwa itu, tersangka itu, untuk mencari kebenaran pada hakiki. Kalau dia tidak bisa membela, dia nggak usah jadi pengacara aja lah. Jangan cari duit, carilah kebenaran untuk kebenaran itu. Karena hakikinya apapun itu kita harus bela. Kalau kita tidak bela, jangan jadi advokat lah, jangan jadi pengacara. Gak ada gunanya. Bisa pengacara itu jadi 2 kaki, bisa. Ada banyak yang terjadi. Inilah yang terjadi dan memang informasi yang kami dapat itulah sekarang hukum. Makanya saya di sini meminta tolong Mahkamah Agung tegakkan awal. Memang waktu persidangan pertama dalam tuntutan jaksa itu, hakim pernah memberitahu kepada jaksa, tolong jaksa dalami cek itu. Nah, harusnya ini untuk kasus yang saudara tidak yang bersalah tadi, itu. terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah tadi ya. Gitu. Terus saya bilang, rupanya jaksa diminta oleh hakim majelis hakim untuk menanyakan dalami cek itu, tetapi tidak didalami. Harusnya pengacara itu meminta didalami, kan wewenang dia kan membela, harus didalami. Tapi karena memang sudah terjadi kan Pak John, permainan yang masuk angin, saya tidak tahu, maka kita bela. Jadi mudah-mudahan Bapak Hakim Mahkamah Agung yang ada di Republik Indonesia, belalah. Saya mohon, yang saya tuntut itu nama saya ada di sana, terdakwanya ada, tolonglah bela. Saya akan meminta dia supaya tidak terbukti. Saya bisa buktikan dia tidaklah korupsi, rumahnya tidak ada, hartanya tidak ada, sampai salah satu pimpinan yang ada di kabupaten itu membela dia. Jadi pimpinan, salah satulah, saya nggak saya sebut pimpinan ini, tolonglah. Jadi kebebasan hukum itu bukan
apa ke bawah tapi juga ke atas lah. Jadi tanggung jawab ya. Seorang penegak hukum itu bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat tapi juga kepada Tuhan, begitu Pak ya. Jadi apa gunanya kita terima uang tapi dengan tidak benar? Pasti yang makan itu kan anak istri kita atau cucu kita. Terimalah uang itu dengan baik untuk anak cucu kita dan anak istri kita. Itulah yang saya patokkan. Nah, jadi kalau kita hanya mematokkan untuk memperkaya diri, ya itu urusannya mereka lah, biar urusan dia dengan akhirat dan saya bagaimana. Itulah kalau faktor dari saya. Nah ini tadi kan harapan untuk teman-teman sesama penegak hukum, begitu Pak ya. Nah bagaimana sih harapan Pak John ya terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tindak pidana korupsi itu, harapan Bapak untuk masyarakat dan juga untuk negara? Jadi gini, sebenarnya sudah banyak ada rapat-rapat, pemberitahuan, seminar-seminar yang dilakukan oleh penegak hukum, tapi tinggal manusianya kok. Mau dia dari kepolisian, mau dari dia jadi jaksa, mau dari dia hakim, mau dari pengacara, tinggal manusia. Manusia takut. Itu tadi adalah penegak hukum ya? Penegak hukum di Indonesia ini ada 4. Apakah mereka berkolaborasi segala macam? Sebenarnya jangan berkolaborasi kepada sesuatu, berkolaborasilah kepada Tuhannya untuk membela seseorang. Nah, kalau misalnya dia masih mengatakan ini, karena penegak hukum di Indonesia hanya 4, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Pengacara bukan penindak, dia membela. Kita bisa tuntut mereka ini semua apabila ketiga ini tidak jelas. Kan di atas langit ada langit. Misalnya di pengadilan negeri, salah satu pengadilan tingkat 2, dia bermacam-macam, kita bisa laporkan pengawas kejaksaan tingkat 2, bisa melaporkan pengawasan kejaksaan tingkat 1, kejaksaan tingkat kejaksaan agung, sama juga di pengadilan. Bisa kita laporkan di pengawasan, apalagi di kepolisian, bisa kita ke propam segala macam. Dan orang ini sebenarnya segan sama kita kalau pengacara itu betul-betul jalannya lurus. Pak John, harapan Pak John sih terhadap pemimpin-pemimpin negara kita ini, terhadap adanya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, apa sih Pak sebagai pengacara mungkin dalam hal konteks kasus-kasus yang tadi sempat kita bahas gitu Pak? Jadi gini, kalau Pak Jokowi saya bilang sudah paten untuk hidup di negara ini, saya bilang, tapi di bawahnya yang agak kurang paten, masih memikirkan uang. Misalnya apabila Menteri Keuangan menyalurkan uang dana desa ke desa-desa, jangan hanya ditinggal begitu saja, harus ada pengawasan. Ini kalau sudah saya baca, ini kan ada anggaran dana desa sebesar 800 juta hingga 3,5 miliar per tahun. Nah, yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi masyarakat. Jadi masyarakat desa itu kan biasanya takut. Gak berani, takut diancam segala macam. Saya bilang Anda jangan takut, laporkan ke saya juga LSM, laporkan, nanti kita saya sudah lakukan. Harapan Bapak tadi, kita kembali lagi, harapan Bapak kepada pemerintah. Iya, makanya saya bilang harapan saya tadi bahwa saya minta pemerintah mengasih dana, tolong diikuti kemana dananya. Diberikan pengawasan yang jelas. Gitu ya. Atau tunjuk LSM untuk mengawasi itu, jangan dibuang, jangan ditinggal begitu. Saja. Banyak sekali yang terjadi. Kalau saya pergi, saya sudah ke daerah-daerah, saya masih meninjau di Jawa Timur, seluruh daerah-daerah, hanya kepala desa, kelurahan tidak. Dana itu hanya untuk ke desa. Apalagi di Sumatera Utara, aduh, karena karuan. Jadi saya mohon pemerintah tolonglah pengawasan untuk dana-dana itu. Jangan dibiarkan tuh enak dia, keenaan. Jadi itu aja, itu yang dari saya. Terima kasih. Baik Pak John, terima kasih, dan ini semoga perbincangan kita tentang penegakan hukum di Indonesia, khususnya tentang tindak pidana korupsi ini boleh jadi sharing buat kita semua yang bisa menginspirasi, untuk catatan juga untuk kita berhati-hati ya. Namun bagi pemerintah juga kita juga harapkan bahwa jika menyalurkan dana kepada masyarakat juga mohon untuk diawasi. Nah, demikian talkshow-nya kita malam hari ini Pak John, thank you untuk waktunya sharing bersama kita. Ya, saudaraku, sampai di sini bincang kita dalam talkshow inspiratif bersama Bapak John Milton Aritonang, seorang pengacara dari Surabaya dan Sidoarjo. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan jangan lupa untuk like video ini serta subscribe channel saya.
Silakan share video ini supaya bermanfaat untuk rekan-rekan Anda yang lain. Salam kreatif dari saya Wulan Handayani, saya pamit.